Definisi hubungan internasional. Hubungan sebagai suatu hubungan antar bangsa yang melibatkan interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik, serta individu-individu. Hubungan internasional juga dapat dilihat sebagai suatu arena politik yang dramatis, dikarenakan banyak peran aktor yang terlibat di dalamnya, baik individu, kelompok, ataupun organisasi. 3 aktor utama dalam hubungan internasional adalah: yang pertama, negara. Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Mereka dapat berperan sebagai pemerintah yang berkuasa di negara tersebut dan mewakili negara dalam interaksi dengan aktor lain. Negara dapat memainkan perannya sebagai sebuah person atau entitas yang disalurkan dalam hubungan internasional. Organisasi internasional. Organisasi internasional sebagai PBB, Uni Eropa, dan ASEAN adalah aktor yang berperan dalam hubungan internasional. Mereka dapat berperan sebagai platform untuk negara-negara untuk berkoordinasi dan berinteraksi dalam berbagai isu global seperti keamanan, lingkungan, dan ekonomi. Individu. Individu juga dapat berperan dalam hubungan internasional, baik sebagai elit yang memerintah negara atau sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam berbagai isu global. Mereka dapat memainkan perannya sebagai aktor yang berpartisipasi dalam politik global dan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh negara dan organisasi internasional. Peran masing-masing aktor dalam dinamika politik global. Peran masing-masing. Yang pertama, negara. Negara berperan sebagai aktor utama dalam politik global, memainkan perannya sebagai pemerintah yang berkuasa dan mewakili negara dalam interaksi dengan aktor lain. Mereka dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh organisasi internasional dan memainkan perannya dalam berbagai isu global. Organisasi internasional berperan sebagai platform untuk negara berkoordinasi dan berinteraksi dalam berbagai isu global. Mereka dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh negara dan memainkan perannya dalam berbagai isu global seperti keamanan, lingkungan, dan ekonomi. Individu. Individu berperan sebagai aktor yang berpartisipasi dalam politik global, memainkan perannya sebagai elit pemerintah dan negara atau sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam berbagai isu global. Mereka dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh negara dan organisasi internasional dan memainkan realisme dalam hubungan internasional berfokus pada kepentingan nasional dan keamanan negara. Teori ini memandang bahwa negara-negara berperilaku seperti individu dalam masyarakat dengan tujuan mencapai kepentingan sendiri dan mempertahankan keamanan. Dalam konteks ini, negara-negara berperilaku sebagai aktor yang independen dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan mereka melalui berbagai cara, termasuk diplomasi, ekonomi, militer. Realisme menjelaskan konflik di antara negara sebagai hasil dari perbedaan kepentingan dan keamanan. Negara-negara berperilaku agresif jika mereka merasa keamanan mereka terancam atau jika mereka memiliki kepentingan yang tidak terpenuhi. Realisme juga menjelaskan kerjasama antara negara sebagai hasil dari perjanjian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, tetapi hanya jika kepentingan nasional negara-negara tersebut tidak terancam. Liberalisme dalam hubungan internasional berfokus pada peran internasional dalam meningkatkan keamanan dan kemakmuran. Teori ini memandang bahwa negara-negara berperilaku sebagai organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti keamanan dan kemakmuran. Dalam konteks ini, negara-negara berperilaku sebagai aktor yang independen dan berusaha untuk meningkatkan keamanan dan kemakmuran melalui kerjasama dan diplomasi. Liberalisme menjelaskan konflik antara negara sebagai hasil dari perbedaan nilai dan budaya serta ketidakkonsistenan dalam perjanjian internasional. Negara-negara berperilaku agresif jika mereka memiliki nilai dan budaya yang berbeda, dan jika perjanjian internasional tidak efektif dalam mengatur perilaku negara. Liberalisme juga menjelaskan kerjasama antara negara sebagai hasil dari perjanjian menguntungkan bagi kedua belah pihak serta dari peran organisasi
internasional yang berfungsi sebagai mediator dan penegak perjanjian. Perbedaan dan kesamaan antara realisme dan liberalisme dalam teori hubungan internasional adalah fokus pada kepentingan nasional dan keamanan negara dalam realisme, sedangkan liberalisme berfokus pada peran internasional dalam meningkatkan keamanan dan kemakmuran. Realisme memandang negara-negara sebagai aktor yang independen, sedangkan liberalisme memandang mereka sebagai aktor yang. Kesamaan antara keduanya adalah bahwa mereka berfokus pada peran negara dalam mencapai tujuan nasional dan internasional. Keduanya juga menjelaskan konflik dan kerjasama antara negara sebagai hasil. Jelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional. Berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Yang pertama, meningkatkan kesenjangan sosial. Globalisasi dapat meningkatkan kesenjangan sosial antara negara-negara yang lebih maju dan yang kurang maju, serta antara individu-individu yang memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya dan teknologi. Contohnya, kesenjangan sosial yang terjadi antara negara-negara yang memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya alam. Meningkatkan polusi dan kerusakan lingkungan. Globalisasi dapat meningkatkan polusi dan kerusakan lingkungan, terutama karena peningkatan aktivitas industri dan transportasi yang memerlukan bahan bakar fosil. Contohnya, polusi udara yang meningkat di kota-kota besar akibat peningkatan penggunaan kendaraan motor. Yang ketiga, meningkatkan konflik dan tidak stabil. Globalisasi dapat meningkatkan konflik dan tidak stabil, terutama karena perbedaan kepentingan dan nilai yang dapat memicu konflik antara negara dan antar individu. Contohnya, konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan nilai. Berikutnya, meningkatkan pengaruh ekonomi. Globalisasi dapat meningkatkan pengaruh ekonomi, terutama karena peningkatan daya saing yang dapat mempengaruhi kemampuan negara-negara untuk mengembangkan ekonomi. Contohnya, pengaruh ekonomi yang meningkat dari peningkatan daya saing yang dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk mengembangkan industri mereka sendiri. Dalam sintesis, globalisasi memiliki dampak yang kompleks dan terdapat perbedaan-perbedaan tergantung pada konteks yang. Namun, secara umum, globalisasi dapat meningkatkan kerjasama internasional, perdagangan, keragaman budaya, dan kualitas hidup, serta dapat meningkatkan kesenjangan sosial, polusi, konflik, dan pengaruh ekonomi. Apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Yang pertama, diplomasi dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Diplomasi telah digunakan dalam beberapa kesempatan untuk mengurangi konflik antara Israel dan Palestina. Contohnya, pada tahun 1993, diplomat AS Anthony Zinni berhasil membantu menyelesaikan konflik dengan mengorganisir perbandingan antara pihak-pihak yang terlibat. Zinni menggunakan diplomasi untuk membangun kepercayaan dan memahami kepentingan masing-masing pihak sehingga memungkinkan penyelesaian sementara yang memungkinkan berlangsungnya perundingan selanjutan. Yang kedua, diplomasi dalam mencegah konflik Korea Utara dan Selatan. Diplomasi juga digunakan dalam beberapa kesempatan untuk mencegah konflik antara Korea Utara dan Selatan. Contohnya pada tahun 2018, diplomat AS Mike Pompeo melakukan perjalanan ke Korea Utara untuk membantu mencegah konflik yang terjadi setelah Korea Utara melakukan tes nuklir. Pompeo menggunakan diplomasi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pihak Korea Utara dan memahami kepentingan masing-masing pihak, sehingga memungkinkan penyelesaian yang memungkinkan berlangsungnya dialog lanjutan. Yang ketiga, diplomasi dalam menyelesaikan konflik Iran dan Irak. Diplomasi juga digunakan dalam beberapa kesempatan untuk menyelesaikan konflik antara Iran dan Irak. Contohnya pada tahun 1988, diplomat AS George Shultz. Mereka berjalan ke Iran untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara Irak dan Iran. Shultz menggunakan diplomasi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terlibat dan memahami kepentingan masing-masing pihak sehingga memungkinkan penyelesaiannya menggunakan berlangsungnya perundingan lanjutan.
Dalam contoh di atas, diplomasi digunakan untuk menghindari dan menyelesaikan konflik internasional dengan cara membangun komunikasi yang efektif, memahami kepentingan masing-masing pihak, dan memungkinkan penyelesaian yang menggunakan berlangsungnya dialog lanjutan. Dengan demikian, diplomasi menjadi penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global. Sebutkan 3 organisasi yang terlibat dan bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi masalah-masalah ini. Yang pertama, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB telah berperan sebagai koordinator utama dalam upaya internasional untuk mengatasi perubahan iklim. PBB telah mengadakan beberapa konferensi internasional seperti Konferensi Iklim PBB, United Nations Framework Convention on Climate Change untuk membahas dan menetapkan strategi global dalam menghadapi perubahan iklim. PBB juga telah mendirikan beberapa program dan organisasi seperti program lingkungan PBB yang berfokus pada pengawasan dan pengelolaan lingkungan termasuk perubahan iklim. Yang kedua, UNEP. UNEP adalah organisasi internasional yang berfokus pada pengawasan dan pengelolaan lingkungan termasuk perubahan iklim. UNEP telah berperan dalam mengumpulkan data dan informasi tentang perubahan iklim serta dalam mengembangkan strategi dan program untuk mengatasi perubahan iklim. UNEP juga telah bekerja sama dengan organisasi lain seperti PBB untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi global dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Yang ketiga, IPCC. IPCC adalah organisasi internasional yang berfokus pada penelitian dan analisis perubahan iklim. IPCC telah berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data tentang perubahan iklim serta dalam mengembangkan laporan yang membahas dampak dan konsekuensi perubahan iklim. Laporan IPCC telah menjadi acuan penting dalam siklus dan keputusan politik global tentang perubahan iklim. Dalam analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global, dapat dilihat bahwa PBB, UNEP, dan IPCC telah berperan penting dalam mengumpulkan data, mengembangkan strategi, dan meningkatkan kesadaran global tentang perubahan iklim. Mereka telah bekerja sama untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi global dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Dengan demikian, peran organisasi internasional sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim global dan memastikan masa depan yang lebih baik untuk generasi yang mendatang.